Cek, 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 cek. Selamat kita berjumpa, mari kita bersukaria. Keroncong adalah jenis musik khas Indonesia yang menggunakan instrumen musik dawai, flute, dan vokal. Keroncong aliran musik di Indonesia yang mencampurkan antara musik daerah dan musik kolonial dari masa Portugis dan Belanda. Keroncong mempunyai tanda dengan pemakaian alat musik ukulele atau gitar kecil. Supaya tetap terjaga, ada berapa gitu. Terus keroncong yang saya tahu yang asli itu kan langgam, ya contohnya langgam Bengawan Solo, terus kemudian keroncong ya keroncong Kemayoran contohnya. Terus ada lagi satu lagi itu namanya Stambul yang saya tahu ya Morisco misalnya. Keroncong Morisco aku dendangkan, aduh sayang. Teguh dalam menggapai cinta. Begini, tadinya kan saya didaulat oleh Ketua Umum Himpunan Artis Musik Keroncong Republik Indonesia, Pak Maradi ya. Tahun 80 itu menjadi ketua wilayah Jakarta, ya kan? Dalam perjuangan saya ke depan, kan saya lalu perlu bertemu dengan lembaga negara, entah itu Menteri Dalam Negeri atau apa gitu kan ya. Itu diperlukan data-data ya tentang pendiriannya begitu. Nah itu pada waktu itu saya semuanya tidak ada yang punya arsipnya yang asli, itu tidak ada. Hanya katanya saja berkembang. Nah, sehingga saya lalu berpikir supaya perjalanannya itu tertata ya secara hukum, dilindungi negara. Lalu saya mendaftarkannya ke Menteri Hukum. Ya, Menteri Hukum secara resmi tentang yayasan itu, gitu loh. Itu kan yayasan dilindungi hukum, tidak boleh liar kita, tidak boleh, harus dilindungi hukum. Yayasan itu lalu bergerak dalam bidang apa saja, ya toh, dalam bidang seni, dalam bidang pendidikan, nah, jadi seterusnya. Jadi semua itu tercatat dan dilindungi negara. Sehingga akibat dari saya mendirikan yayasan itu, lalu terjadi seperti sekarang ini. Geraha Dr. Sutomo itu diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Itu kan ada kan? Tanggal 5 Desember 2009. Dan beliau pun ikut serta sebagai Dewan Kehormatan resmi itu ya. Jadi rasanya yang seperti itu ya langka sekali lah
kok sampai lembaga ikut serta kan gitu ya. Ya akibatnya akibat dari ditata yang baik gitu. Jadi sampai sekarang saya mengisi acara kemana-mana dengan enak ya, karena sudah tahu dilindungi negara. Nama saya Dia Lukitawati, saya seorang penyanyi di Gambir dan saya menyanyi keroncong sejak saya usia remaja ya. Kemudian saya di sini mengisi Gambir reguler tiap hari bersama rekan-rekan saya, ada Pak Sutikno, ada Pak Bowo, ada Pak Simon dan Agung. Kami semua memang faknya memang keroncong. Sebagai seorang penyanyi keroncong tuh justru banyak sekali hambatannya. Pertama, memang musik keroncong itu bukan musik mayoritas ya, hanya minoritas, hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Mestinya begini ini adalah peran negara. Betul-betul peran negara. Kita itu kok kenapa ketinggalan dengan negara tetangga kita Malaysia. Di Malaysia itu ada peran negara membantu pemuda, gitu, kalau yang berbakat dikirim ke Jerman untuk belajar konduktor, belajar biola dan sebagainya. Di Indonesia Masya Allah yang begini tidak tahu saya kemana. Kenapa kok tidak seperti itu? Saya juga ingin membuat generasi muda itu menyenangi keroncong. Nah, berhubung sekarang kebetulan ada lagu-lagu campur sari yang lagi ngehit sekarang, kita harus dituntut situ. Jadi keroncong harus bisa mengikuti segala lagu. Menyanyikan bukan hanya lagu keroncong klasik, tapi kita bisa menyanyikan lagu pop, dangdut, ataupun irama jazz bosas dalam irama keroncong. Itu untuk menambah wawasan anak-anak muda tentang keroncong. Hambatan itu bukanlah halangan buat saya untuk tetap melestarikan musik keroncong. Sebetulnya kalau keroncong bisa masuk semua. Walaupun itu lagu pop, lagu barat, lagu paling spesial itu irama keroncong. Irama keroncong itu bisa menerima seni apa aja bisa masuk di keroncong. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka. Kita di sini di Gambir memang bukan keroncong asli, jadi kita harus bisa mengikuti perbaruan sekarang, perkembangan sekarang. Karena kalau nggak diikuti kita nggak bisa ada kemajuan. Memang keroncong itu kalau khusus keroncong sebetulnya itu buat orang menengah ke atas. Jadi anak muda-muda kan nggak tahu. Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Teguhnya itu karena saya sendiri ya cinta merah putih masalahnya, cinta tanah air gitu. Nah, itu adanya di lagu-lagu keroncong. Nyanyi itu bisa sampai terharu, bisa nangis sendiri. Terharu, menghanyutkan, indah, enak ditonton gitu. Gitu. Susah itu seperti itu. Himbau untuk anak-anak remaja bisa menyenangi keroncong. Karena kalau bukan kita yang meneruskan tradisi kesenian Indonesia, siapa lagi? Gitu. Untuk anak-anak remaja boleh mendalami keroncong dimanapun kalian berada. Ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku.